Shalom, selamat berjumpa kembali kekasih Tuhan di Gereja Allah Baik Daat, dan terima kasih buat kesempatan yang diberikan Bapak Gembala Dr. Pak Sudarso Susilo yang telah memberi kesempatan untuk bisa membagi berkat di tempat ini. Saya berterima kasih terutama juga kepada Tuhan Yesus Kristus. Oke, malam hari ini kekasih Tuhan, sebelumnya kita merenungkan sebagian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang kekal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat anugerah-Mu. Kami bisa berjumpa kembali dan bisa beribadah kembali di malam hari ini, karena Engkau sangat baik dalam hidup kami. Karena anugerah-Mu kami bisa menaikkan pujian syukur bagi-Mu, mengangkat nama-Mu ya Tuhan, memberi hormat kepadamu, memuji namamu, mengagungkan Engkau di dalam firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus mengurapi kami, dan kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu dengan penuh kesungguhan kepadamu ya Bapa. Terima kasih, terpujilah namamu Tuhan Yesus kami yang ajaib. Engkau Tuhan Abraham, Ishak dan Israel yang senantiasa sudah memberkati kami, sudah mengurapi kami. Haleluya, amin. Kekasih Tuhan, malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Saya beri judul, Respon Orang Percaya Kepada Allah. Kekasih Tuhan, pasti kekasih Tuhan bertanya, bagaimana untuk meresponi Allah itu? Apakah saya harus, kalau dipanggil Allah itu, apakah saya harus mencari Allah itu ada di mana? Atau saya harus menemui Dia? Kekasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan malam hari ini, melanjutkan dan mengerti tentang respon orang percaya kepada Allah itu, kekasih Tuhan, kita membaca dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai ke 4. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayatnya yang ke-2, kekasih Tuhan. Di sini kita melihat bagaimana Tuhan mengutus Nabi Abram untuk pergi kemana, kekasih Tuhan? Pergi ke Kanaan. Tadinya Nabi Abram itu dia di Ur Kasdim, di rumah, di desa, di tempat kelahirannya, di mana ayahnya berada. Tetapi Allah memanggil Abraham, mengutus Abraham. Di sini kita melihat kenapa judul ini berkata respon orang percaya kepada Allah. Abraham dipanggil Tuhan pada waktu itu, dia tidak pernah menghitung untung rugi, dia tidak pernah bersungut-sungut, tetapi dia langsung respon kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi, kekasih Tuhan? Abraham di saat itu, dia tidak memperhitungkan, dia padahal waktu itu Abraham itu sudah kaya raya orang tuanya. Dia tidak menghitung untung rugi, dia tidak katakan, Tuhan, kalau saya tinggalkan negeri saya yang rugi nanti. Kan saya sudah kaya di sini, apalagi yang saya harus cari di sana. Sedangkan saya di sini dihormati, saya orang kaya raya, ayah saya diberkati. Buat apa saya harus ke negeri yang lain? Tetapi Abraham tidak pernah mempertanyakan itu, kasih Tuhan. Abraham tidak pernah memperhitungkan untung ruginya, tetapi dia selalu menyambut panggilan Allah. Dan dia taat, artinya dia meresponi apa yang Tuhan mau, dan dia tetap pergi melakukan apa yang Tuhan mau, kasih Tuhan. Di dalam perjalanan Abraham, apa yang terjadi, kasih Tuhan? Sekali Tuhan berfirman, Tuhan memberkati, Tuhan tetap memberkati. Ayat kedua dikatakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Kekasih Tuhan, ayat yang ketiga dikatakan, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ayat yang keempat, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Kekasih Tuhan, kita melihat respon daripada Abram di ayat 4. Lalu pergilah Abram kemana? Ke tempat yang Tuhan panggil dan mengutus dia. Dia disuruh pergi ke tanah Kanaan. Dan banyak janji Tuhan di sana. Kalau Tuhan berjanji, seperti dalam firman Tuhan yang
di Perjanjian Baru, Tuhan Yesus katakan, ikutlah aku, mari ikutlah aku. Tinggalkan segalanya. Nah, kekasih Tuhan, apakah kita masih perhitungan untung rugi? Aduh Tuhan, sebentar saya belum siap untuk ikut Engkau, melayani Engkau. Saya mesti garap dulu harta saya, banyak proyek saya besar. Oh, saya masih kuliah, kekasih Tuhan. Nah, mungkin seperti itu jawaban kita kepada Allah. Tetapi Abraham dia tidak pernah menolak panggilan Tuhan. Pada saat Allah memanggil, tetap dia memberi diri. Dia percaya karena Allah berfirman tidak pernah berdusta, kekasih Tuhan. Dia melakukan firman-Nya. Demikian, kita ambil contoh tokoh Alkitab adalah Abraham. Dia tidak pernah bersungut-sungut. Dia selalu meresponi panggilan Allah. Dan dia sukses, kekasih Tuhan. Dia menjadi bapa segala orang percaya. Dipercayakan Allah, dia sebagai seorang bapa, orang beriman. Puji Tuhan. Kasih Tuhan, kita melihat juga di dalam Yunus 1 ayat yang kedua dan 3. Di dalam Yunus 1 ayat 2 dan ketiga dikatakan, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Ayat yang ketiga, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Kekasih Tuhan, jangan kita mengambil contoh seperti Yunus. Dia dipanggil tetapi dia tidak meresponi apa yang Tuhan mau. Dia tidak langsung 100% meresponi. Dia kemana, kekasih Tuhan? Dia lari ke Tarsis. Dan akhirnya apa yang terjadi? Dia sempat dibuang dari kapal pada waktu dia ikut kapal laut. Dan dia ditelan oleh ikan besar. Dan pada akhirnya saat dia minta ampun di perut ikan, dia dimuntahkan ikan di pinggiran pantai, pinggiran laut. Ternyata di mana dia berada. Tuhan mau dia harus menyampaikan kabar baik di kota Niniwe. Nah, mari kasih Tuhan, jangan kita mengambil contoh seperti Yunus, lari dari panggilan Tuhan, tidak meresponi Tuhan, tidak menjadi orang percaya yang kepada Allah, tetapi dia orang-orang yang apa? Orang-orang yang bersungut, orang yang tidak menerima 100% dengan hati yang tulus panggilan Allah itu. Satu pengajaran bagi kita, satu peringatan bagi kita, jangan kita seperti Nabi Yunus yang lari dari panggilan Allah. Sekalipun dia mau, tetapi sudah tidak 100% penilaian Tuhan dalam kehidupannya. Kualitas hatinya yang dilihat Tuhan harus 100% kekasih Tuhan. Demikian firman Tuhan. Kita melihat di dalam Kejadian 6 ayat 13 dan 22. Siapa di sana kasih Tuhan? Tokoh-tokoh di dalam contoh firman Tuhan di dalam Alkitab dikatakan, Kejadian 6 ayat 13 dikatakan, berfirmanlah ada kepada Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Kekasih Tuhan, ayat 13 ini, di situ Tuhan berfirman begitu keras. Di ayat yang kedua, apa yang Tuhan mau? Lalu ayat yang ke-22, Tuhan mau apa? Lalu Nuh melakukan semuanya itu, tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Apa yang dilakukan Nuh? Pada waktu Tuhan menyuruh apa, kasih Tuhan? Tuhan menyuruh membuat bahtera. Kalau zaman sekarang adalah seperti sebuah kapal laut, seperti kapal laut Pelni. Ada yang Kambuna, ada yang Umsini, ada yang banyak nama kapal-kapal Pelni, kekasih Tuhan, yang besar-besar, kapal tur. Itu turis-turis naik, kekasih Tuhan, untuk keliling Indonesia. Nah, itu kekasih Tuhan, seperti itu yang dibuat oleh Nuh. Contoh seperti itu, dia membuat kapal yang besar. Lebih besar lagi kasih Tuhan. Tetapi Nuh mau taat kepada Tuhan. Awalnya tidak masuk di akal. Nuh membuat bahtera itu di atas gunung. Dan mereka bisa menurunkan ke pinggiran laut. Dan kapal itu mulai diombang-ambingkan. Tiba-tiba datanglah hujan besar, hujan deras. Kekasih Tuhan, sebelum Nuh turunkan ke bawah, air bah sudah naik. Dan di atas gunung itu mulai terapung-apung bahtera itu. Tetapi intinya di sini adalah Nabi Nuh itu dia begitu taat melakukan panggilan Tuhan. Dia taat karena dia seorang percaya. Dia meresponi apa yang Tuhan suruh kepadanya. Demikianlah kasih Tuhan, kita harus seperti itu.
Tuhan mau kita meresponi apa yang Dia katakan, yang Dia janjikan. Kita harus percaya, jangan kita ragu lagi. Karena jika Tuhan berfirman, Tuhan tidak pernah berdusta dalam hidup kita. Mari kita ngambil contoh seperti Abraham dan seperti Nuh. Jangan seperti Yunus bersungut-sungut dan menghitung untung rugi. Bersungut-sungut baru melakukan perjalanan, baru mau taat kepada perintah Allah. Biarlah kita menjadi orang percaya yang meresponi percaya kita hanya kepada Allah terutama. Maka Allah akan menggenapi janji-janji dalam hidup kita. Dia akan memberkati kita. Memberkati bukan cuma perkara jasmani, tapi Dia memberkati perkara rohani. Kehidupan rohani kita selamat. Berjumpa dengan Tuhan nanti pada kali yang kedua. Kita diselamatkan. Dia datang menjemput kita pada kali yang kedua. Berilah respon kepada Allah. Kalau kita berkata kita adalah orang yang percaya, maka kita harus ada respon kepadanya. Dan kita harus ada apa? Kekasih Tuhan. Kita harus ada komitmen kepada Tuhan. Bukan hanya meresponi. Komitmen itu yang paling utama yang Tuhan mau. Komitmen seperti mereka lakukan. Respon dan komitmen itu. Karena kita tandanya orang percaya. Kita meresponi dan kita komitmen. Apa yang Tuhan katakan kita harus lakukan. Dan berjanji kita setia kepadanya. Karena Allah yang setia tetap setia kepada kita. Kasih Tuhan, demikian firman Tuhan. Saya percaya kasih Tuhan bisa menangkap hal-hal yang diberikan di dalam firman Tuhan ini. Maka jika kita menerima dengan hati yang lapang, hati yang tulus, maka Allah datang melaksanakan firman-Nya. Allah datang menggenapi firman dalam hidup kita. Dan kita menikmati janji-janji Allah dalam hidup kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang kekal, terima kasih buat anugerah-Mu. Engkau datang berbicara lewat firman-Mu. Engkau memberi contoh lewat nabi-nabi-Mu yang dahulu. Hamba-hamba-Mu yang dahulu. Seperti Abraham dan juga seperti Nuh. Ya Tuhan, kami mau taat kepada-Mu ya Bapa. Sekalipun juga Nabi Yunus Tuhan, dia ada melawan sedikit tetapi dia masih mau juga melakukan firman-Mu. Tetapi kami memilih seperti Abraham dan Nuh yang taat dan tidak bersungut-sungut dalam hidup ini. Pada saat Engkau memanggil, Nabi Nuh dan Nabi Abraham respon langsung kepada-Mu dan mereka komitmen setia kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus buat firman-Mu. Makanan rohani kami terisi kembali dan roh kami menjadi kuat kembali. Kami punya pengharapan hanya kepada-Mu. Ya Tuhan Abraham, Ishak dan Israel. Ya Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa yang kekal. Ya Bapa yang menciptakan dunia serba sekalian alam. Bapa yang kami sembah siang dan malam. Engkau Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa, kami percaya. Di mana ada firman-Mu, di situ ada hadirat-Mu, di situ ada berkat-Mu, di situ ada kemuliaan-Mu. Di tempat ini ada kemuliaan-Mu, di tempat ini ada berkat-Mu, di tempat ini ada hadirat-Mu, di tempat ini ada kuasa-Mu. Hadiah Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur di mana ada mezbah-Mu Tuhan. Di situ Engkau hadir ya Bapa. Engkau datang memberkati, mencurahkan berkat-Mu. Kau membukakan tingkap-tingkap langit. Maka berkat-Mu Tuhan Yesus turun di tempat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya berkat-Mu tak putus-putusnya juga. Terutama di tengah-tengah jemaat gereja Allah Baik Daat. Dan juga di tengah-tengah keluarga besar. Bapak Pendeta, Bapak Gembala Tuhan Yesus, Pak Dr. Sudarso Susilo. Kami percaya ya Bapa, gembala yang Engkau telah pilih. Engkau memanggil untuk melaksanakan tugas-tugas-Mu. Mereka meresponi dan Engkau memberkati. Di mana ada hadirat-Mu Tuhan, Engkau ada bersama. Dan berkat-Mu senantiasa melingkupi keluarga besar tempat ini. Engkau sudah memberkati, dengan iman kami percaya Engkau ada di tempat ini. Engkau sudah menjagai dengan pasukan malaikat yang kudus tempat ini. Ada umat-umat-Mu Tuhan, umat gereja Allah Baik Daat bersatu, berkumpul, memuji, membesarkan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, menaikkan pujian syukur bagi-Mu, dan terutama percaya, meresponi dan komitmen kepada-Mu ya Bapa. Kesanalah, kesinilah Tuhan, Engkau berikan berkat yang melimpah. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Kami menikmati hadirat-Mu di tempat ini. Sukacita-Mu mengalir tengah-tengah kami ya Bapa. Sukacita-Mu memenuhi hati kami semua. Jemaat gereja Allah Baik Daat sampai kepada gembala sidang ya Bapa. Bapak Dr. Pak Sudarso Susilo dan istri serta anak-anak semuanya Tuhan. Diberkati semuanya Bapa. Terima kasih, kami mengucap syukur. Kami akan pulang ke rumah dengan membawa berkat yang Engkau berikan kepada kami semua. Berkat Allah Abraham, Ishak dan Israel senantiasa melimpah memberkati kami. Terima kasih buat firman-Mu yang manis. Kami bersyukur kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih, hanya Engkau Tuhan kami yang sembah. Kami yang memuji nama-Mu. Tuhan Yesus Kristus,
Juru selamat kami yang hidup, yang kami puji dan kami imani dan kami percayai. Terima kasih ya Tuhan, Engkaulah berkat kami, Engkaulah sukacita kami, Engkaulah hadirat kami, Engkaulah adalah keagungan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.